sudah cerai Pak karena suami yang pertama ini selingkuh dan menikah lagi. Nah, Tidak cerai. Tidak cerai. sudah bercerai Pak dari suami yang pertama karena suami yang pertama selingkuh dan menikah lagi Pak. Oh, dia tidak bercerai perempuan ini, suami yang selingkuh, kawin, gitu. Ya, jadi ujungnya diceraikan Oke. secara adat Pak gitu. Terus yang si cewek ini menikah lagi dengan suami yang kedua Pak. Nah, menikah lagi dan sudah punya anak. Jadi ingin melakukan pertobatan. Apakah dengan pertobatan ini mereka harus berpisah dari suami yang kedua dan membesarkan anak, atau bersama-sama dengan anak membesarkan, atau bagaimana Pak harus yang dilakukan? Enggak. Itu dari mereka sendiri kalau mereka mau. Sebenarnya secara eksplisit tidak dijelaskan kalau orang bertobat mau kembali lagi, terserah dari mereka. Itu kan mereka di hadapan Tuhan. Kalau masalahnya bertobat diampuni, pasti diampuni. Kan ayatnya kan ada di 1 Yohanes 2 apa? 1 ayat 7 dan 9, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Namanya kalau orang bertobat pasti diampuni. Itu janji Tuhan Yesus. Ya baik Pak, Pasti tadi diampuni. karena ada seorang pendeta juga sudah ditanya sih, jawabannya beda. Katanya itu yang pernikahan kedua si cewek itu walaupun sudah punya anak, kalau masih tinggal bersama-sama itu perzinahan katanya Pak, harus berpisah dan Ya itu kan kata pendeta tuh. Coba Iya. Bapak baca di Bapak ada kitab di samping. Ada Pak, ada. Oke, silakan baca 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Coba Bapak baca. Itu kan kata pendeta, bukan kata firman Tuhan. Oke. Memang kita harus bertanya sama imam, tapi kalau pendeta nggak menjelaskan secara ayat Alkitab, ya Baik Pak. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 Pak ya. iya sampai 9. Oke baik. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ya Pak. Jelas Pak ya? Segala dosa ya. Betul Pak? Iya jelas Pak. Iya jelas. Nah, kalau kita harus mengaku, jadi harus panggil pendeta, terus penatua kah yang dari gereja minimal 2 orang ya. Karena dalam kitab Markus 7 ayat 6 itu harus 2 Yesus utus. 2 orang dari gereja atau mereka yang datang ke gereja pertobatan di situ. Ya berarti Ditumpang Pak. tangan kepada pengakuan, harus pengakuan. Iya Pak. Namanya pelepasan kan, pertobatan harus disaksikan oleh hamba Tuhan. Kemudian orang yang melakukan kesalahan itu pengakuan. Baik. Mengaku, karena hamba Tuhan itu kan wakil Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Mazmur 150 Mazmur 105 ayat yang ke 15. Hamba Tuhan yang diurapi. Mazmur 105 ayat yang ke 15. Itu jadi dia harus di depan hamba Tuhan. Baik itu nabi, baik itu pendeta yang diurapi hamba tuh. Karena firman Tuhan katakan jangan engkau mengusik hambaku. Jadi itu harus hamba di depan hamba. Harus itu ditompang tangan. Masalah dia mau kembali dan tidak, itu suami istri runding dulu. Apakah dia suami mau ini kan tidak. Itu. Yang penting diminta pengampunan. Jadi kalau ada orang sudah selesai dulu tidak tahu, tiba-tiba sekarang cerai, terus dia kawin lagi, kan dia nggak tahu. Dia kan tidak tahu. Tapi kan Tuhan datang. Makanya Yesus kan katakan, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau umpamanya kita datang ke Tuhan Yesus, berpendeta bilang tidak diampuni, siapa lu pendeta? Yang mengampuni kan Yesus, bukan pendeta, Bu, Pak. Oke ya?
Jadi untuk dia mau kembali ke suami yang pertama, saya tidak tahu itu. Tidak ada dalam ayat Alkitab. Nggak ada. Iya, Yang Pak. ada cuma minta pengampunan. Itu yang jelas. Oke? Berarti sudah kalau minta pengampunan dan mengakui masih bisa hidup bersama dengan anak ya pernikahan kedua, Pak ya. Begitu, Pak ya. Ya bisa lah. Baik. Gimana dia mau tinggalkan? Kalau memang dia punya anak dari ada yang suami dari, umpama saya laki-laki, saya cari, ini laki-laki ya. Saya carikan saya punya istri kawin. Contoh saya tidak tahu firman Tuhan ini. Terus saya kawin lagi. Terus anak saya dari istri pertama ada. Saya harus tanggung jawab sampai dia kerja, sampai dia kawin. Itu. Kan Tuhan Yesus kan datang pernah dengar percakapannya Tuhan Yesus dengan perempuan dari Samaria. Yang Tuhan Yesus ampuni kan? Yang di sumur orang Samaria. Jadi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang orang yang sehat. Tuhan Yesus datang tuh untuk orang yang sakit. Aku datang untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Tuhan Yesus, makanya kadrun-kadrun itu selalu membawa dalam ayat-ayat Alkitab yang Matius 21, ayat 30-an dan selanjutnya, mereka bilang katanya orang-orang sundal dan orang-orang pemungut cukai masuk surga. Maksudnya itu adalah orang yang bertobat. Orang ya nanti Bapak kasih tahu. Jadi hamba Tuhan ini mereka nggak tahu ya. Saya nggak tahu hamba Tuhan kadang-kadang aneh-aneh ya. Mereka tidak membaca ayat Alkitab. Jadi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang sehat. Nah contoh begini Pak, Bapak boleh catat ya. Catat Pak ya. Matius 21 yang tadi saya katakan di ayat yang ke-31 Pak ya. Nah ini Pak. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus katakan demikian? Yesus mau tuh anak-anak Tuhan itu bertobat. Kau mau tukang tato, baju preman di sini batato semua, terus aduh saya malas ke gereja, Pak Boko. Di gereja itu orang-orang yang orang-orang yang suci. Di gereja bukan orang suci. Gereja itu tempat orang datang pengakuan iman, pengakuan. Karena gereja tempat banyak orang berdosa, datang ke gereja untuk minta pengampunan. Jadi gereja itu bukan untuk orang-orang yang suci, bukan. Semua orang berdosa kumpul di situ. Sampai situ Bapak paham ya? Jadi Tuhan Yesus mau kita mengaku salah dan kita bertobat itu. Jadi bukannya kita bilang orang sudah bertobat tidak diampuni. Suruh hamba Tuhan belajar baca Alkitab baik-baiklah. Minta maaf ya. Pak Bom, ini saya Pak orangnya Bom. keras. Ini Pak Bom. Ini Pak Ruwono nih. Ini baru hari Rabu kemarin kita baptis. Itu lihat, Kasih besar bro. Kasih besar. lihat itu tengkorak kepalanya itu. Itu pukul polisi waktu kejadian dalam dia berbuat kejahatan. Itu kakinya dipatah dulu tuh. Tuh kakinya tuh. Itu di pahanya. Tapi dia terima Yesus. Ini Muslim tadi, istrinya orang Betawi. Datang ke kita hari Rabu kemarin kita baptis dan sekarang kita bilang tinggal sama kami di sini. Sekarang dia tinggal sama kita, anaknya sekolah. Sekarang kita suruh tanam ini, kita vanili nih. Mau nanam vanili biar dia kedola. Ini bibitnya kita dikirim oleh teman kita nih. Salah satu direktur di Sun Regis, hotel yang terbaik di Bali. Ini dia baru hari Rabu kemarin bertobat. Kita bilang bertobat tapi harus ada income. Jangan jatuh ke dosa yang lama. Dia sekarang tinggal sama kita di. Tapi begitulah. Jadi begitu kita terima visi ini, langsung teman-teman senang. Kirim bibit vanili dari Bali dan ini kita udah 2 hari buat itu yang udah kita berdirikan. Itu yang sudah kita berdirikan satu. Kita mau coba 100 pohon ya. Selamat datang dalam kerajaan surga ya Pak. Tuhan Yesus memberkati, tetap berkarya. Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Ruwono. Itu anaknya tuh Pak yang Wono. tengok tuh pakaiannya. Itu anaknya? Ya, ini tengok itu tangannya itu. Ini sudah berlumut. Iya. Satu lagi udah berlumut. Tangannya udah berlumut. Astagfirullah.
Iya. Wajahnya itu tengkorak Makasih Jonathan, teman-teman. Wah, luar biasa. kalau Tetap saya mau bilang, berkarya Pak Putih. ini orangnya di depan kita nih. Luar Dia biasa. pernah punya Yes, 9 yes. istri. Dia pernah punya 9 istri. Pak Bambang kapan? Iya, kita bilang karena istrinya yang lain Waduh. dikasih, kembali ke istri semula yang orang pertama biasa. Ini sama-sama. Mereka kasiri tidak punya anak. Nah, jadi persoalannya bisa berbeda. Tadi Pak Bombok bilang, nah itu istrinya tuh, itu orang Betawi istrinya ya. Oh, istrinya juga bertobat ya, Pak? Coba kemarin kita baptis. Hari Oh, Rabu, sekeluarga ya, Pak? keluarga. Jadi Luar persoalannya biasa Tuhan Yesus. seperti yang disampaikan Iya. Pak Bombok, persoalannya beda. Kenapa? Dari istri-istrinya yang lain dia punya anak. Makanya pendeta jangan asbun, harus dicari jalan keluar yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati pendeta. Lanjut Pak Bombok, lanjut. Yes. Luar Ya. biasa. Jadi begitu ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau sebagai hamba Tuhan itu jangan terdoktrin dengan pendeta. Harus doktrin itu kan pengajaran. Jadi dalam Hagai 2 ayat yang ke-12, tanyakanlah kepada para imam. Kami ini belajar sama yang senior. Kemudian senior belajar kepada bapak gereja. Jadi jangan cuma tahu baca Alkitab. Ya. Jadi karena jangan bilang kita pintar, kita tidak mau dengarkan orang, belajarlah. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu untuk siapa? Dia datang tuh untuk melayani. Ingat, kata melayani berarti mengampuni. Amin. Ya. Dia datang untuk apa? Jangan kita gamblang-gamblang, Tuhan Yesus tidak mengampuni, pilih-pilih. Woi, oknum-oknum. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi pendeta itu jangan Haleluya. menafsirkan ayat Alkitab dengan cara-cara bagaimana. Tuhan Yesus datang berkata apa? Tuhan Yesus dalam Matius 20:28, aku datang ke dalam dunia bukan untuk bukan untuk dilayani, tapi aku melayani. Jadi kita hamba Tuhan jangan melayani orang itu ada maunya, jangan. Bilang, oh Tuhan Yesus kan bilang dalam Matius 9 ayat 6 sampai selanjutnya. Ya, bukan orang yang sehat yang aku perlu, orang yang sakit. Sakit itu apa? Yang jauh. Jadi gereja itu jangan kalian ingat ya yang di rumah ya, yang badan bertato, terus mantan minta maaf, aduh, mantan perempuan panggilan, laki papancuri, laki-laki kepala narkoba. Terus laki-laki kepala apa sudah? Terus kau ke gereja kau malu. Di gereja tuh bukan siapa yang mau larang-larang kau, nggak ada yang larang. Datang aja ke gereja, toh? Oh ini mantan pencopet badan bertato, terus ada jemaat yang lihat hati-hati. So, satu-satu kore-kore toh. Terus kau di situ kau malu, jangan. Datang ke gereja kalau ada yang kore-kore, kau menikmati hidup saja, karena kan kau mantan nakal toh. Duduk saja karena semua tuh cari Tuhan ya. Bila perlu duduk paling ke depan gereja. Kalau pendeta khotbah ada haleluya, haleluya, semangat. Karena apa? Hubungan Anda dengan Tuhan, bukan orang yang di samping. Yang setuju rumah katakan amin, haleluya. Jadi Anda harus datang ke gereja, Anda tidak perlu lihat orang kiri kanan. Karena Tuhan lihat hati, bukan ngana pe badan. Cuma saya bilang sama perempuan yang mantan melayani orang, kupu-kupu malam. Ingat, pakai baju yang sopan. Jangan gara-gara. Tapi kadang-kadang orang yang sudah bertobat pakai baju sopan, justru orang yang tidak pernah melakukan justru ngana pakai baju yang seksi-seksi. Padahal di 1 Timotius 2 ayat 8 sampai selanjutnya, di situ ada cara mengatur masalah tata cara ibadah orang Kristen. Jadi Bapak itu kasih tahu sama anak Tuhan, apapun itu, kan Yesus bilang, marilah yang berbeban berat, leti lesu,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus kalau orang yang berbuat dosa seterlanjur cerai, baku bunuh kiri kanan, baku pukul kiri kanan, terus habis itu tidak diampuni. Kau siapa? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 18, dosamu semerah buat kemisi akan putih seperti bola salju. Amin, Pak. Amin, amin, Pak. Itu. Ya, jadi nggak usah dengar orang, dengar saja firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu sudah tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Itulah firman Tuhan yang tuliskan. Para nabi, Tuhan Yesus katakan itu, ya. Jadi nggak ada itu. Jadi kadang-kadang kita ini Pak, boleh bertanya? masalah-masalah makan tadi di Kisah Rasul 15 ayat 29 dan selanjutnya. Coba baca baik-baik. Jangan campur-campur ayat Alkitab. Silakan, Pak. Apa lagi? Iya, itu karena dari pendeta, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara saya yang laki-laki, Pak. Dia mau menikahi seorang murtadin, wanita seorang murtadin yang sudah menerima Murtadin? Yesus. Akan tetapi sebelumnya wanita murtadin ini sebelumnya sudah bercerai dengan mantan suami pertama secara Islam. Nah, Tidak ada hubungan, apakah Pak. bisa? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tapi berarti bisa menikahinya, Pak, ya? Yang Boleh. Boleh, karena dia kan sudah meninggalkan yang lama. Ya toh, terus dia tinggalkan yang lama, sudah dibaptis, dikuduskan. Kalau tidak ada paksaan kan? Dia kan murtadin. Jadi Kristen, dia percaya Yesus karena dia menerima, bukan karena kawin kan? Bukan. Dia kan dulu kan Sebelumnya mantan dia kawin dengan suaminya lama kan gak pernah dipersatukan di gereja. Toh? Iya. Nah, jadi kalau dia mantan kawin, kan dia orang dari luar. Dia dari gelap ke terang. Nah, terus kita kawin dia. Justru laki-laki itu bagus. Karena laki-laki itu mau menerima perempuan itu apa adanya, kekurangan dia. Itu laki-laki top itu. Iya, karena wanita murtadin ini sebelum berpacaran dengan saudara laki-laki saya ini sudah murtadin duluan, Pak. Artinya dengan dirinya sendiri, bukan karena pacaran atau mau menikah, Pak. Gitu. Iya. Itu udah, Pak. Jadi kalau dia terima perempuan itu, justru laki-laki itu bagus. Justru laki-laki itu sebagai imam kepala rumah tangga, dan saya pikir dia punya upah besar, Pak. Baik. Upahnya besar. Karena seorang laki-laki itu kalau dia gentleman, yang pertama diselamatkan secara rohani dan secara jasmani, dalam arti dia mau memperkuat iman itu orang itu. Bahwa Tuhan Yesus sayang mereka. Iya. Baik, Pak. Itu aja sih, Pak. Baik, makasih, Pak, ya semuanya. Ya, turun dulu. Oke. Ada yang tanya? Oke, makasih, Pak. Ada tanya Wahyu 3 ayat 14. Oke, saya jawab ya. Ini biasanya pertanyaan dari saksi Yehova. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Disinilah terjemahan, sebenarnya di sini bukan permulaan, tapi sebenarnya di sini tuh kalau kita lihat terjemahannya istilahnya sumber. Harusnya di situ bukan permulaan tapi sumber dari ciptaan. Kalau bilang permulaan, nanti bahasa Indonesia ini dia akan baku tabrak dengan yang lain-lain. Contoh Yohanes 1 ayat 3, terus Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2. Nanti dia akan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain kalau memang Yesus adalah ciptaan. Ini yang dimasuk oleh saksi Yehova dalam Amsal 22 ya. Ya, Amsal yang ke 22 itu ya. Iya, 8 ayat 22 itu. Amsal 8 ayat 22 ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau baca ayat Alkitab ya, jangan ikut-ikut saksi Yehova itu ya. Itu ajar-ajaran. Kalau ada yang hebat di sini, saksi Yehova suruh naik. Saya cuma tanya sama dia saja. Oneness dan saksi Yehova, tolong naik. Terus Anda datang ke sini, saya cuma tanya satu. Yang lebih Anda hebat Anda itu Alkitab Anda atau saya? Kalau Anda bilang Anda lebih hebat, izinkan saya yang bertanya. Tapi kalau Anda akui saya hebat, kau bertanya. Itu aja. Saya nggak macam-macam. Ngapain semua berdebat? Yesus Tuhan, Yesus Allah, tidak. Kita bahas Alkitab saja. Ya, sakit kepala saya dengan oneness dan saksi Yehova. Terlalu botol. Ya. Sudah nebeng di
bapak-bapak gereja, habis itu ngaku bilang kalian hebat. Oke Pak, begitu aja Pak ya. Baik, makasih Netral, Pak. bukan saya sombong rohani. Connect netral, connect, kau minta. Tolong angkat Yesus netral. memberkati. Ya, di bawah Pak. Makasih Pak. Bom-bom itu, dengar ya teman-teman Kristen sudah tahu bom-bom, itu bukan sombong. Ya, ingat, Yesus katakan apa? Celakalah bagi mereka yang mengajarkan. Bukan celakalah manusia, bukan. Saya mencintai manusia, seperti Yesus katakan, kasihilah sesama manusia. Tuh, manusia yang saya cintai, tapi kalau pengajar-pengajar sesat, ku injak-injak. Ya. Ya. Naik sini, ayo. Pengajaran sesat, naik sini, ayo. Cepat. Jangan komentar di bawah saja, aneh-aneh aja lu. Ayo, mau Abdul kah? Saksi Ova kah? Oneness setan kah? Sini sudah. Kenapa? Ada kah? Ada di bawah kah? Serafim, Dek, ada. Nggak ada. Kosong. Oh, Libra ini Abdul toh. Oh, kalau Abdul enggak poin sudah. Coba, saya tanya itu aja. Kalau ada orang ngaku Oneness, Saksi Ova, saya cuma tanya satu. Yang lebih hebat Alkitab kau atau saya? Kalau kau bilang kau lebih hebat, izinkan bom-bom yang bertanya. Pasti nanti kau akan jawab begini. Ya pasti. Tapi kalau kau bertanya, saya akan jawab kau pertanyaan semua. Pasti, puji Tuhan. Yang punya Ya, rumah karena udah kalian dalam, tuh Pak. tidak akan pernah. Karena kalian tuh tidak akan pernah bisa jawab pertanyaan. Ditanya, kenapa Yesus berdoa? Itu kan Yesus menjadi manusia, jadi berdoa pada dirinya sendiri. Hah? Terus Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Terus ditanya apa itu? Yesus mengucap syukur kepada Yesus. Ini ajaran apa ini? Kalau kau bilang kau Tritunggal sejati, kau naik. Baru kau sebut kau ini, baru kau diskusi dengan saya. Kalau kau bilang Tritunggal, kau naik sini. Saya tanya kau Tritunggal, ayo sini. Tritunggal kau nggak paham Alkitab. Kita di sini kita pakai jurusnya Paulus, paham? Bukan jurus kopu pendeta di gereja itu. Ya. Oneness itu punya pemahaman Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Padahal Yesus itu firman menjadi manusia. Mereka bilang Yesus itu datang dari sorga pakai tubuh sorga. Sejak kapan Yesus pakai tubuh sorga? Kalau Tuhan berteofani, siapa yang bisa bunuh Tuhan? Siapa yang bisa bunuh Tuhan tubuh sorga? Makanya Tuhan harus menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati. Apa matinya? Tubuhnya itu. Karena manusia terdiri dari darah dan daging. Mau bilang pakai tubuh surgawi. Sejak kapan tubuh surgawi bisa mati? Jadi gitu ya. Kalau jadi orang Kristen saya nggak peduli kalian. Kalian dari aliran Oneness kah? Taubat sembah manusia. Abdul, Hartini. Sejak kapan kami orang Kristen sembah manusia? Mungkin gile lu, gua gepret lu. Masa kami sembah manusia? Di mana kami orang Kristen? Di situ tertulis, ayo orang-orang Kristen sembah aku manusia. Weh, tidak ada. Makanya Yesus bilang, aku tidak membutuhkan hormat dari manusia. Yesus tidak pernah membutuhkan hormat. Karena dia berbicara sebagai manusia. Ya. Ngapain manusia mau disembah? Justru Yesus berkata apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu roh? Karena Allah itu roh. Di mana-mana kita sembahyang bisa, mau di mobil, mau di pesawat, tanpa kau cuci tangan juga bisa. Contoh, tiba-tiba Pak Bobo ada kerja di kebun, kotor-kotor ini, ada keringat-keringat ini. Orang telepon, Pak Bom, ini anak saya sementara masuk di ruang ICU. Mau operasi. Tolong Pak Bom dalam doa. Langsung karena memang harus segera. Emergensi. Harus berdoa. Tidak perlu bilang, oh sabar ya. Mati dong pasien. Sabar ya.
Tidak mungkin. Langsung saya live. Oke, mari kita bersama dulu. Bapak di surga saat ini Tuhan. Langsung topan tangan. Gitu. Bukannya mau pergi ambil air dulu, cuci muka, cuci tangan. Kasihan dong orang meminta doa. Itu yang benar dalam roh dan kebenaran. Apa kebenarannya? Ya itu Tuhan Yesus ya. Haleluya. Ya Abdul ya. Orang Kristen itu tidak repot-repot. Mau saya sembahyang ke sana harus begini, cuci tangan, cuci gigi, cuci mulut. Terus nanti kalau kentut, mukanya yang dicuci. Bukan pantat yang kentut cuci. Lu mau sembahyang, lu kentut, bukan lu bokong yang dicuci. Muka lu yang dicuci. Aneh-aneh aja lu. Orang namanya kalau sembahyang itu, kalau lu kentut ya bokong lu yang lu cuci. Masa lu sudah ambil air, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, cuci kepala, cuci telinga? Terus ujungnya lu kentut. Setelah lu kentut, lu bukan cuci pantat Lagi lu. makan, lagi makan dong. Biarin aja. Ayo. Habis kentut, habis itu ujungnya lu nggak pakai kolor. Orang Kristen tuh terserah di gereja. Orang Kristen semain di gereja gila-gila. Ya memang ada ayatnya. Aneh aja lu. Itu Terus apa lagi? kentutnya ada cipiritnya nggak Pak Bom Bom? Oh itu kalau kentut itu begini. Kalau kentut, kalau gue bicara kentut gue Cipiritnya nggak? Kena Ben. Kena Ben. Kena Ben. Nah lo kan, kena kan? Mana dia? Mana dia? Shalom Pak Hiroshi. Kena Ben dia. Apa kabar Pak? Loh, kenapa aku jadi gue yang digedein? Nggak tahu. Lagi satu gak bener loh. Kalau gue yang digedein pada lari dengan ini nih. Oh pasti pada datang nih. Merasa kalau yang mereka merasa yang ini lemah ya, nggak tahu dia. Apa Bom kena Ben? ada temen. Bomer. Lagi anak ngomong kata di lu luar. mau ban gua, lu mau ban gua, akun gua ada 40. Aja, ya. Bom kena stroke. Iya. Orang Kristen itu selalu berdoa. Berdoa apa? Orang Kristen selalu berdoa apa? Untuk orang punya kebaikan. Sejak kapan kita berdoa untuk mengutuk? Nggak ada. Nggak ada itu ya. Di dalam Roma 12 ya, kita baca dari ayat yang ke-6 yang lanjut ya. Roma 12 Roma 12 kita baca ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam yang memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dengar baik-baik. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ingat, orang Kristen jangan mengutuk ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ingat, semua orang, bukan hanya orang salah satu denom gereja saja, bukan, semua orang ya.
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, nah ini nih. Ini harus orang Kristen lakukan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Nih, saya ulang ya, tetapi seterumu, Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa? Katakanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan, anak Tuhan. Ingat, hidup dalam kekristenan, kalau apapun itu orang, siapapun itu, Oneness, Saksi Yehova, ya, kalau dia sudah berbuat jahat, meskipun dia tidak minta dia tidak minta pengampunan di depan Tuhan Yesus, tapi kita sebagai orang Kristen atau orang Abdul yang sudah berbuat jahat, jangan kita mengutuk dia, nggak boleh. Kita bilang, terserah kau mau mati begini. Jangan masuk neraka, jangan, ya, jangan. Itu bukan hak kita untuk menghakimi orang masuk neraka atau apa, jangan. Kalau kita bilang, dasar ini pengajar sesat ini, keluar kau. Nah, itu ajarannya, manusianya kita cintai. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 1 dan 2, saya baca ya, Matius 7. Ya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi siapapun dia itu, dia orang Oneness, dia orang seberang, dia orang Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, kita nggak bisa menghakimi pribadi manusianya. Kita harus mencintai manusianya, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Sama dan kita, karena dia juga diciptakan oleh Tuhan. Cuma ya dia punya pemahaman itu berbeda dan kita. Oke? Nah, jadi kita dituntut untuk berdoa buat mereka. Yang mereka menyakiti kita, harus kita berdoa. Karena tertulis dalam Lukas 6 ayat 27. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dengar baik-baik. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuh. Nah, di sini banyak orang Kristen tidak paham. Barang siapa menampar pipimu yang satu, nih, ya, ditampar kan tangan kanan pasti tangan kiri, pipi kiri kena. Di sini banyak orang nggak tahu nih. Nah, dengar baik-baik. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Di sini banyak kadrun mengatakan, jadi kalau kita pukul kau pipi kiri, berikanlah pipi kanan lagi. Bukan begitu pemahamannya. Di sini Yesus menjelaskan bagaimana kalau orang menampar pipi kiri, nanti dikasih pipi kanan. Itu namanya apa? Orang Yahudi itu begini kalau tampilnya. Tang. Itu penghinaan. Jadi kalau ada orang menghina kita, jangan kita membalas. Itu maksudnya, ya. Di dalam Lukas 26 ayat 29. Barang siapa, di situ Yesus menjelaskan tentang penghinaan. Jadi kalau orang menghina kita, jangan kita membalas hinaan itu. Sampai di situ paham ya? Jadi ini yang terjadi, banyak orang Kristen tidak memahami ayat itu. Ya, itu maksudnya kita tidak boleh saling menghina, menghujat, apalagi ini ya. Maksud 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 5 gitu. Ketik yang baik dong. Gampang itu. Nggak ada yang susah. Di Alkitab itu Alkitab menjawab Alkitab. Ketik yang baik, jangan ketik setengah-setengah, karena ayat Alkitab itu harus lengkap bertanya.
Diserahkan kepada Tuhan itu maksudnya. Naik saja, ya, naik, ayo. Siapa yang sudah pergi nih, bro? Sang penggugat. Kalau orang menghina boleh kita ludahi, gak apa bom. Ini Katrun ini. Jody pasti Katrun. Enggak. Oh, yang ini bubar admin juga ya? Oh iya ya. Oh ini loh. Oh nggak bisa angkat ya. Kalau Umis berdua menyuruh Sweetie Mak Bah. Ada yang mau naik? Ada yang mau naik? Nena selamat malam. Selamat siang. Di sini dari Kalteng, Kalimantan Tengah. Luar biasa. Puji Tuhan, saya pengennya sedikit ya berbagi ya. Silakan. Begini. Saya ini kan Pak Jody. 24 tahun menjadi seorang mualaf. Tetapi karena mungkin takdir ya berkehendak lain sehingga takdir. Bukan takdir bu, nggak ada takdir di Kristen, nggak ada. Enggak gini Pak, saya kan sekarang ini pengen kembali. Kenapa saya Ibu pengen sudah kembali? Ibu pengen kembali atau sudah kembali? Ini mau kembali karena pikir-pikir begini ya, saya rasa mungkin inilah jalan yang Tuhan tunjukkan ya. Pertama saya punya 3 anak ya perempuan. Terus yang nomor 1-nya sudah punya keluarga, yang nomor 2-nya itu baru selesai kuliah dan puji Tuhan dia sudah menjadi anak Kristen. Dan dialah yang membawa saya sehingga saya terbuka hati dan ingin tobat. Saya mau pertanyaan apakah saya masih diterima gitu. Bu, firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2, Ibu dengar ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ibu dengar. Iya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, jika ibu menyangkal Yesus, dia pun akan menyangkal ibu. Yesus akan menyangkal ibu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kalau ibu tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau memang ibu sudah dipilih, ibu tidak akan pernah dibuang. Ibu akan seperti domba yang hilang dalam Lukas 15 ayat 1 sampai selanjutnya. Ibu adalah domba yang hilang. Kalau memang kita sudah dipilih, Bu, itu bukan takdir. Ya, ibu kalau sudah dipilih, karena Tuhan Yesus bilang, ya, saya baca dalam Yohanes 15 ayat 16 ya. Di sini, Bu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, ini Bu ingat, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi yang mengambil ibu maupun ibu meskipun tinggalkan Tuhan Yesus kan yang memilih ibu. Amin. Tetap ibu akan dibawa pulang. Puji Tuhan. Nah, jadi domba yang tersesat itu akan pulang karena ibu ini kan domba yang tersesat. Karena firman Tuhan katakan domba yang tersesat akan kubawa pulang, yang sakit akan kubalut. Tuh. Nah, syukur puji Tuhan. Jadi
saran saya Pak Bom Bom, nanti Ibu kalau sudah rencana mau dibaptis ya, ikut ini dulu apa penguatan Kalau iman ya. saya dari tahun 1993 dulu ya, itu pernah dibaptis Pak. Iya, saya di GBI itu pernah dibaptis. Tapi kira-kira ya selama saya menjadi mualaf, apakah saya ini memang dibaptis kembali atau memang itu langsung pengampunan gitu? Itu dari beberapa denom gereja ya. Kalau dari karismatik itu aturannya memang di dalam Alkitab Roma 6 ayat 3 sampai 5. Ibu harus dibaptis lagi karena ibu sudah menyangkal Yesus. Saya tanya ibu, pada waktu ibu kawin dengan, ini jujur ya, waktu ibu kawin dengan suami, ibu memang betul-betul ibu udah tidak percaya Yesus, betul? Ya itulah namanya masih usia ya, lagi dulu mungkin masih usia 18-19 tahun itu mungkin masih belum mengenal mendalam begitulah, karena mungkin cintalah yang membuta. Bukan Sehingga itu saya bu itu pertanyaan mudah ya dibawa masuk Islam itu. Itu berdasarkan karena cinta bukan karena iman. Terus pada waktu ibu hidup bersama suami, ibu Saya sering berdoa, Pak. Saya sering berdoa, saya sering nyebut Tuhan Yesus. Saya tidak pernah lupa Yesus. Itu saja. Karena begini ya, selama saya menjalani 24 tahun dalam mualaf itu tidak pernah saya tinggalkan Yesus itu, tapi saya di hati. Tapi saya secara manusiawinya saya secara pergaulan memang saya Muslim. Tetapi hati saya itu tetap Yesus. Bluetooth Karena connected. keluarga saya itu memang Kristen semua. Makanya di situ saya itu benar-benar sesat, ya, domba yang sesat itu benar-benar merasa tersesat. Tetapi hati saya itu masih percaya kalau Yesus itu ada. ya kalau begitu ibu ke gereja ketemu pendeta, topang tangan pengakuan iman, toh? Itu untuk urusan ibu dengan, memang baptisan itu hanya sekali seumur hidup, satu kali saja. Itu aturan dalam gereja, dalam Alkitab toh. Iya. Karena ibu tidak bilang meninggalkan Tuhan cuma karena ini ya bisa pengakuan dosa di depan pendeta toh. Kalau di gereja kami, di gereja kami ya, itu tidak dibaptis ulang pengakuan iman. Tapi kalau di gereja karismatik setahu saya itu dibaptis ulang sesuai dalam Roma 6. Itu aturan dari gereja masing-masing. Itu kalau aturan dari gereja. Kalau di gereja kami yang saya lama dari kecil, itu baptisan hanya satu kali. Jadi ibu nanti datang pulang, ibu ditompang tangan aja oleh pendeta, ibu pengakuan iman, diteguhkan. Itu namanya peneguhan. Lahir baru. Oke, terima kasih ya, terima kasih Bapak, Ibu semua di sana. Terima kasih, puji Tuhan. Dan saya akan mengikut Yesus ya. Saya sayang sama keluarga dan saya minta doa semua ya, semoga anak-anak saya dan mantan suami saya itu bisa mengenal Yesus dan kita semua akan kembali. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, makasih. Teman-teman yang di bawah yang ada nonton 600 lebih ya, dan di YouTube sekitar hampir 1000. Pak Bomo menyampaikan, tolong kalian yang dari seberang, tolong kasih tahu Suma kah, bilang Bom sudah alergi kah dengan dia? Dia terlalu bikin kayak macam dia hebat kah? Ya? Ibu Sofi mau dengar ada perkataan, teman-teman mau dengar perkataan Suma kah? Yang lucu, mau? Mau Pak Bom mau. Mau kah? Kita putar ya. Sebentar. Saya putar ya. Ini orang kok lucu-lucu. Aneh-aneh aja nih orang ini. Kita dengar ya. Saya putar. Kita lihat ya. Nah.
Tak. Sambil ngobrol kita ya, baca komennya Nen yang paling bagus. Salam dari Malaysia, Bang. Oh, Malaysia, Jawa Tengah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita ulang ya, dengar apa yang dibilang ini. Sambil ngobrol kita ya, baca komennya Nen yang paling bagus. Salam dari Malaysia, Bang. Oh, Malaysia, Jawa Tengah. Allahu Akbar, Malaysia, Jawa Tengah. Oh, dodoe. Masya Allah. Kumaha damang, Bang semua damang. Baik. Damang atuh, alhamdulillah damang. Damang api-api. Hati-hati. Kita lanjut ya. Ini nih. Kita teman dengar pesan telinga Bapak ini. Bojonegoro. Bojonegoro. Iya, Bojonegoro. Bojonegoro. Di mana? Bojonegoro. Iya. Di Bogor kan awalnya deh Bojonegoro di mana? di Bogor. Wow. Dia tuh Mbak satu kali kesempatan Di Bojonegoro. Sekian Mana ada? Enggak tahu dia. Apa juga enggak tahu Bojonegoro itu di mana. Seingat saya sih daerah-daerah Irian Jaya gitu. Bojonegoro di Irian Jaya, teman-teman. Cuma ketahuan kau tidak sekolah. Itu mah sudah main-main dia, tetap disengaja lah gitu. Subang. Sumatera Subang. di Sumatera Iya, Sumatera Subang, tapi Sumatera mana? Barat. Pintar. Ini pasti susah ini buat tadi. Cianjur. Cianjur di Jawa Tengah. Salah, Cianjur Jawa Tengah ada aja. Cianjur, ayo. Pengecer asal itu. Betul. Cianjur, ayo ingat-ingat. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh my God. Pintar sekali. Baru kali ini salah. Ayo terakhir sebelum kita jalan. Ayo apalagi Lampung. Nah, ini awas kalau salah. Lampung di mana? Di Lampung. Enggak begitu dong cara. Lampung itu daerah Palembang. Lampung itu daerah Sumatera. Tapi Kalimantan mana? Ih. Bu Wilem, Lampung Kalimantan mana? Itu dia bikin-bikin lah gitu. Kan waktu pas dijawab itu yang mana itu tadi? Jawa Barat baru kali ini salah. Biar viral Enggak, ya. memang dari bukan dibikin Bu, dari raut wajahnya. Iya. Kalau dia bikin-bikin tuh enggak Bu, enggak. Kita bisa dari wajahnya. Dia memang nggak sekolah orang itu, nggak sekolah dia. Banyak orang yang SMA juga nggak tahu apa namanya pengetahuan kok. Geografi, banyak orang nggak tahu geografi, banyak. Meskipun dia sekolah SMA, banyak orang geografi nggak tahu apa-apa. Macam di TikTok itu anak SMA ditanya, provinsi Papua Barat apa? Mereka jawabnya Jayapura. Coba, banyak orang nggak tahu. Namanya pengetahuan banyak orang nggak tahu, apalagi Suma. Dia yang pertama kan memang dia tidak sengaja. Sebentar Bu ya, saya kasih waktu, saya kasih waktu 1 menit Bu. Teman-teman yang di bawah, Provinsi Papua Barat, apa nama kotanya? Silakan. Yang di bawah, Provinsi Papua Barat, apa nama kotanya? Yang di bawah, yang sudah tahu diam. Provinsi Papua Barat. Ibu kotanya. Iya, ibu kotanya di mana? Oh, ibu kota. Nah, itu orang-orang pintar-pintar. Sorry. Lihat, ada yang ketik sorong tuh coba. Ada yang ketik sorong, coba. Gaza, coba. Itu apa Palestina. Ada yang sorong, coba.
Tadi saya mau bilang Jawa Barat. Manokwari ibu kotanya. Nah, saya mau tanya, Manokwari berasal dari kata apa? Pasti banyak nggak tahu. Saya mau lihat yang di bawah. Manokwari itu bahasa aslinya apa? Kota Manokwari. Manuk itu burung, manuk. Burung wari. Burung Iya, kasuari. manuk iya. Burung Tapi bahasa kasuari, Manokwari burung apa? kasuari. Burung Enggak. kasuari. Bahasanya. Nah, itu ada jawab orang Papua itu. Di bawah itu. Manokwari. Salah. Menukwar. Oh, Menukwar itu. Ya, menukwar. Dari bahasa menukwar. Dia giliran dia yang punya tempatnya. Coba kayak yang lain, ayo saya kasih tahu. Kayak Lampung apa artinya? Kepala burung. Ayo Lampung apa? Kampung saya. Asal Danau Toba. Toba itu kenapa namanya Danau Toba? Itu buatan Arab. Itu karena nama orang Arab. Benar. Ya, Arab. Benar kata si Manurung. Orang yang ditemukan Jadi, orang Arab pertama kali, tak pandai dia bilang tauba. Jadi toba. Tauba. Aduh, bisa Ya, aja ya. salam-salam ya buat teman-teman semua yang ada di YouTube, di TikTok. Makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak untuk anak-anak Tuhan yang sudah berbagi berkat, baik itu gift maupun stiker maupun dana langsung. Kalian semua anak Tuhan yang diberkati. Biarlah kita ini saja ya, kita ini saja ya. Jangan kalian marah-marah sama Nandar, sama Suma. Shalom, Pak Mika, Tuhan Yesus berkati. Pak, yang lain sudah tinggi-tinggi. Bom nggak ada, Pak Mika. Masa Pak Bom cuma 300? Mungkin nggak tahu sekarang. Enggak, Bom. Udah jangan kasih, Pak. Bom. 37 Pak Mika. Jangan mau, Pak. Mungkin ada paus kan. Kalau langka. Langsung Pak Bom sumbang satu lagu. Atau mau joget? Kalau yang besar Pak Bom joget. Ya langsung joget. Diam. Joget. Itu anak Tuhan, Sultan. Jadi Iya, anak Tuhan. beliau rajin itu juga sih. Iya, Rajin Pak Bobo pesan berbagi. jangan marah sama mereka. Justru kita harus bersatu, kita berdoa ya, berdoa untuk orang-orang karena itu nubuatan harus terjadi. Betul. Itu terjadi ya. Ya, jadi kalau kita marah berarti kita tidak mengiyakan. Halo Pak Mika, Tuhan Yesus berkati. Aduh. Ada singa kan? Shalom Pak Mica. Manggilnya Mica atau Mika, Pak? Ada kalau situ dapat botak dia bilang apa? Ada singa kah? Saya minum minyak goreng. Kalau Pak Bom tidak makan jeruk saja. Minum jeruk. Enggak. Jeruk Minum kincing onta. Enggak. Orang gelem. Orang gelem. Iya betul, orang gelem. Pak Mika berada di atas. Pak Mika, shalom Pak. Shalom Pak Pak. Mica. Shalom Bu Binep, Pak Bom, Christian Prince, Apa kabar Pak? Dirai, Cross TV, Sang Penggugat, Sang Serapim, Ibu Sofia Al-Hidayat ya. Shalom semuanya. Iya. Shalom, Pak. semuanya, Pak. Pak, mungkin ada request lagu kah? Biar aku menyanyi kah? Ada pertanyaan kah? Supaya nanti mungkin ada yang begini. Langsung Pak Bobom juga menyanyi. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Bisa aja, Siapa tahu kan Pak ada Bobom. yang itu Pak. Ada yang di itu. Yang di bawah itu begini. Langsung Pak Bobom menyanyi. Iya Pak. Dapat Masing-masing. Dia udah jadi orang Arab, ngarap dia. Ngarap bener. Nggak bisa lihat sultan tuh kalau ngarap. Ini juga NN. Tapi nggak mati-mati nih. Ini berapa hari? Nggak mati-mati ini. Silakan Pak Mika, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Nyimak aja Pak Bom. Kebetulan lagi di nyimak kantor. Oh iya. Kebetulan lagi di Pak sudah makan Pak? Sudah makan Pak? Saya biasanya kalau siang nggak pernah makan. Iya Pak, belum makan Pak, belum makan tapi belum ada belum beli.
Udah, dia kurus dikit tuh. Besok-besok nggak mau lagi Pak Micanya naik. Udah, jangan makan puasa, udah jangan makan. Udah 2 hari jangan makan. 2 hari jangan makan. Firman Tuhan katakan, bila ya Alah, katakan ya, firman. tidak katakan tidak. Betul nggak teman-teman? Ayo dibawa, toh? Toh? Bang, firman Tuhan berkata, itu sudah kalau itu sempit. sabar. Kecilin badan biar muat. Kalau Nggak ada firman Tuhan kecilin badan, nggak ada. Enggak. Biar nanti bisa Benar. jalan-jalan ke Israel. Yang ada, itu sempit, Galatia 4 ayat 16. Dengar ya. Galatia 4 ayat 16. Kan gua lapar, lu marah sama gua. Gua katakan kebenaran ini. Itu kepalsu. Taunya lewat kan. Makasih. Tuh semua udah pegang tuh. Paus pernah. Terima kasih Pak Mija. Pak, jangan kasih mereka, Pak. Jangan kasih, aduh. Saya kurang, Pak. Saya kurang ini. Saya cuma, Pak. Saya cuma 1. Kalau saya 2 baru saya joget. Aku mau nyanyi. Thank you Pak Mija. Thank you Pak Mija. Banyak. Jesus bless you. Dibagi Jangan, Babe satu-satu jangan. pausnya. Babe jangan. Bentar, Babe Lah jangan. terus Tuh ini habis. siapa Habis. namanya Pak Mija? Ada 2 jalan. Belum. Saya paling gede nanti paling gede saya sabar. Saya paling gede ya. Paling gede pausnya 3 nih ntar. Orang soleh itu orang sabar tuh disayang Tuhan. Sekarang gantian. Palidara yang ngarep. Bung Inet. Lagi yang ngarep. Bung Inet. Gua yang minta, lu yang dapat. Aneh aja lu. Oh iya dong Pak. Harus Dan bersyukur. yang memberikan apa namanya itu fair. Pak Bom, ada 2 jalan yang lebar dan yang sempit. Lebar menuju maut, sempit itu ke kerajaan sorga. Pak Bom nggak muat. Enggak. Jalannya Kan sempit. Pak Bomom kan sudah tidak pakai tubuh. Iya. Kan firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Jangan makan. Jangan Jangan makan. pakai tubuh Jangan itu. makan seminggu. Enggak.